Nah, coba Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, berikutnya. Apalagi yang menyebabkan orang putus persaudaraan? Tadi kepentingan kekuasaan. Yang kedua kesombongan. Yang ketiga apa? Sangka buruk. Ditelepon tidak dijawab. Mentang-mentang. Mulai sangka buruk. Ibu telepon suaminya tidak dijawab. Sangka baik. Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang. Telepon lagi jam 9. Tidak dijawab. Oh, barangkali suamiku lagi ngaji. Tenang perasaanmu. Jangan telepon. Pasti ada lagi ceweknya situ. Kau tidak bakal tenang itu. Demi Allah, tidak ada orang tenang kalau sangka buruk terus di otaknya. Tiba-tiba dapat WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantiknya. Oh, berarti suamiku lagi ngojek. Tenang perasaan. Ya, sangka baik. Jangan kau jadikan suamimu tahanan kota. Wajib lapor 24 jam. Baru keluar 1 jam menelpon. Di mana kau, Pak? Di mana kau? Di kantor. Bohong. Mana kau? Di kantor. Bohong. Tolong foto baru kirim. Ya. Ada bapak-bapak dikasih gitu istrinya? Ada di sini bapak-bapak? Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istrimu? Nggak ada harga diri itu. Aku bilang sama istriku, boleh kalau duit habis-habis itu rezekimu, tapi jangan kamu kasih takut-takut saya. Nelpon di mana kau? Video call. Setengah mati kita. Baru 1 jam mencari kita. Sampai di rumah dia ngomel kerjanya. Apa enaknya kita jadi laki-laki? Jangan takut sama istri, Pak, ya. Dia bilang soalnya kalau dia marah Ustadz, dia kasih pecah piring Ustadz. Kalau dia kasih pecah piring, Pak, 1 kasih pecah kok 1 lusin. Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Yuk. Ada bilang Ustadz, berarti Ustadz tidak takut sama istrinya. Apa saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ibu, mau masuk surga? Bukan cuma masuk surga, dirindukan surga. Kata Nabi, perempuan kalau mau dirindukan surga 1, dirikan sholat. 2, puasa Ramadan. 3, jaga harga dirimu. 4, taati perintah suamimu. Maka surga bagimu mana saja aku memasuki. Saya yakin ibu sholat. Saya yakin ibu puasa. Saya yakin ibu tidak jalan kecuali yang baik-baik. Tapi yang membuat ibu bisa masuk neraka gara-gara apa? Tidak taat sama suami. Sekarang ibu-ibu itu malas masak. Ngontrol suami. Suaminya dibentak. Tidak bakal biar hitam sidat gara-gara sholat. Kau puasa Senin Kamis, tapi kau kurang ngajar durhaka sama suamimu. Suamimu kau kata-katai, suamimu seenakmu bicara. Demi Allah kata Nabi, jangankan kau masuk surga, baunya surga kau tidak dapat ibu. Kenapa begitu Ustaz? Karena ibu itu ditanggung suaminya dunia akhirat. Artinya apa? Kalau ibu berdosa, ibu keluar rumah dan di luar ibu berdosa, bukan ibu saja yang tanggung, tapi suami diseret masuk neraka gara-gara ibu yang berdosa. Beda laki-laki. Suaminya ulama, suaminya penceramah, suaminya penghafal Quran, rajin sholat tahajud, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan, istrinya suka bertengkar sama tetangganya, meskipun suaminya ketua majelis ulama, suaminya masuk neraka lebih dulu baru istrinya. Makanya jangan suka ngomong. Tanggung ibu-ibu itu dunia akhirat. Kasih senang itu suamimu. Ibu, fungsi utama seorang suami bukan cari nafkah bagi ibu. Fungsi seorang suami yang utama bukan cari makan. Tapi apa? Mendapatkan ridho supaya ibu gampang masuk surga. Suamiku cerewet, biar saja dia masuk neraka. Yang penting ibu harapkan suamiku senang sama saya. Itu yang membuat saya gampang masuk surga. Kalau ibu suka ngomel, malas masak, di rumah tidak pernah cantik, berat badan tambah besar.
Apa enaknya kita jadi laki-laki? Dulu itu ibu istri-istri dulu, suaminya kalau pulang mau pergi melaut, belum bangun suaminya sudah siap makanannya yang dikaleng-kaleng dengan kopinya untuk dibawa ke perahu. Belum pulang suaminya sudah siap masakannya. Sekarang ibu-ibu pulang suaminya masakan 3 hari dipanasi nasi goreng. Jangan ketawa. So model-model perempuan malas ini. Enak juga kita suami itu kalau pulang capek melaut. Pulang suami disambut istrinya dengan dandanan yang baik, rapi, parfum, harum. Disambut dengan senyum. Assalamualaikum kakandaku, Arjunaku. Ya Allah, terima kasih kau kirim datang kembali pahlawanku. Mau pergi suaminya melaut, dia sambut, dia lepas dengan lagu. Ku lepas di kau pahlawan. Itu pulang suaminya, disambut lagi lagunya. Pulang suaminya, duduk suaminya, dia buka kaum sepatunya lalu menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Enak, langsung hilang capeknya tuh suami di laut. Masuk lagi suaminya, dilihat rumahnya berantakan. Begitu suaminya mau marah, dia lihat suaminya mau marah, langsung lagi menyanyi istrinya. Insaflah wahai manusia. Enak kan perasaan jadi suami. Tapi itu dulu. Ibu-ibu dulu itu begitu lagunya. Sekarang lagunya ibu-ibu sekarang modern apa? Yo ayo. Yo ayo yo. Lebih parah lagi itu ibu. Hei. Ini ibu-ibu majelis taklim lebih hancur. Senam di lapangan. 17 Agustus nyanyi di lapangan. Gabung sama laki-laki. Apa perempuan dilarang olahraga? Harus kau olahraga supaya tetap kau cantik dan sehat. Yang dilarang kalau olahraga campur-campur laki. Bayangkan kalau ibu di depan. Celananya ketat. Baru ibu-ibu 1, 2. Lakinya orang di belakang 3. Apa dia pikir? Majelis taklim kok begitu? Ada lagi yang lebih parah. Ulang tahun pesta rakyat. Ini nih, sebentar lagi kita ulang tahun pesta rakyat 17 Agustus. Bikin panggung besar, nyanyi bareng-bareng laki perempuan campur-campur. Goyang ke kiri nah. Kanan. Apa ini? Orang gila itu begitu. Jangan ikut-ikut majelis taklim begitu. Majelis taklim pakai jilbab besar, ikut pengajian, tapi masih suka nyanyi begini. Allah tidak senang sama kalian kalau begitu. Boleh nyanyi, boleh, tapi jangan gabung-gabung dengan laki-laki. Lagu yang bagus-bagus, yang ada nasihatnya. Ya, jangan mentang-mentang dengar lagu nasihat, begitu suaminya sudah mulai pikun-pikun tua-tua lagu nasihat sama suaminya. Apa lagunya? Bila Israel datang menjemput. Stres suaminya. Dah ya. Nah, waktu yang sangat terbatas. Apa hebatnya kalau banyak teman? Ya, apa hebatnya kalau banyak teman? Banyak teman, 1, murah rezeki. Murah rezeki. Kata Nabi, siapa yang mau umurnya panjang, siapa yang mau murah rezekinya, siapa yang mau gampang selesai urusannya, silul arham, sambungkan persaudaraan. Ya, kenapa memurahkan rezeki orang yang banyak teman? Contoh, bapak ibu berdoa di masjid, selesai sholat maghrib sampai isya 1 jam dia berdoa. Ya Allah, murahkan rezekiku, tambahkan daganganku, murahkan laku semua ya Allah. Gampangkan semua murah rezeki saya.
Apakah tiba-tiba ibu berdoa 1 jam, uang jatuh dari langit-langit masjid? Cukup. Itu film karton. Lalu kalau ibu berdoa, bagaimana cara datangnya rezeki? Bagaimana datangnya rezeki? Datangnya dari tangan manusia. Maka kalau mau banyak rezeki, banyaklah temanmu supaya banyak tangan yang datang bawakan kau rezeki. Saya tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya, Pak. Di mana-mana saya pasti ada yang bayarkan. Saya ke warkop, begitu saya mau bayar, tapi Ustaz, sudah ada yang bayar. Saya pergi ke pasar lelang, pasar Lelong Makassar. Baru saya turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman. Aman, pasti dibayar. Keranjang saya ada isi ula, ada isi gula, ada isi telur, ikan, sayur. Berapa Ji? Nggak usah Pak Ustaz. Nggak enak Pak. Nggak usah Pak Ustaz. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Banyak teman, banyak rezeki. Iya kan? Coba lihat orang yang banyak temannya. Selalu itu. Berapa? Sebenarnya sama tetangga ini 10.000 Pak. Tapi sudahlah Bapak bayar modal saja 9.000. Banyak mudah, banyak rezeki. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai urusan. Saya ke kantor polisi, perpanjangan SIM, dilihat sama Kapolres. "Assalamualaikum Ustaz." "Siap Komandan." "Waalaikumsalam." "Kenapa Ustaz?" Ustaz, Komandan, perpanjangan SIM." "Oh baik, gampang Ustaz." Kapolres terpanggil Kasat Lantas. "Kasat Lantas, tolong bantu Ustaz urus SIM-nya. Jangan kau lagi minta uangnya, berdosa kau uang Ustaz kau makan." Selesai. Ayo, banyak teman, gampang selesai masalah. Begitu Bapak berurusan di kantor polisi, sahabat saya itu. Sudah, tidak usah lanjut. Banyak teman, gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman bisa terpilih pilkada. Ya, Pak. Dan yang keempat, banyak temanmu sehat walafiat, panjang umur. Kenapa bisa? Banyak yang doakan. Saya ini Pak, laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Saya hampir tidak pernah di rumah Pak. Lebih banyak di luar, saya tua di jalan. Coba. Orang biasa bilang, kok kuat begitu Ustaz? Ini kameramen saya saja biasa boleh. Capek, sakit, banyak badan. Saya sehat, Allah. Apa resepnya? Banyak yang doakan saya. Di Instagram saya, "Ustaz, semoga sehat walafiat. Semoga Ustaz dimudahkan perjalanannya." Dan tentu mereka doakannya saya ikhlas dan tulus. Maka bodoh kita Pak kalau banyak musuh. Biarkan orang memusuhi kita, tapi jangan kita yang mencari musuh. Ya? Nah, sekarang lagi. Bagaimana cara menyambungkan persaudaraan? Bagaimana? 1, maafkan orang yang salah. Sakit hati Ustaz, biarlah sakit hatimu Allah yang balas. Dia khianati saya Ustaz, biarlah Allah yang balas itu semua pengkhianatannya. Kalau Bapak balas, paling lapor di polisi. Kalau tidak, lapor 6. Atur damai. Ya, kecewa kita. Tapi kalau Allah yang balas sakit hatimu, nak kasih menceret kok. Nggak usah dulu ginjal, nggak usah penyakit jantung, menceret. Menceret 2 bulan. Apa? Mana bisa kita kerja kalau menceret 2 bulan? Begitu mau naik perahu, naik sebulan lagi. Coba sampai di rumah gue keluar lagi. Coba, jadi biarkan sakit hatimu, biar Allah yang balas. Minta maaf, ya. Tidak maafkan saya, bukan urusanmu. Maafkan orang. Yang kedua, cara menyambungkan persaudaraan, bersedekah. Sedekahlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya lihat masjid kita belum jadi. Ini yang kaya, yang ratusan juta duitnya di bank, lalu masjid kau tidak selesaikan demi Allah, uangmu yang ada di bank nanti kasih repot kau kalau kau mati. Jangan pelit. Tidak ada orang miskin kalau dia rajin sedekah.
Mana ada orang kita lihat bangkrut gara-gara sedekah? Ustaz, itu di kampung saya yang sudut. Dulu rumahnya itu yang itu sudut warna coklat. Kaya sekali dulu itu Ustaz. Hanya karena rajin sedekah dia bangkrut. Tidak ada itu orang bangkrut gara-gara sedekah. Yang bangkrut gara-gara apa? Maksiat, judi, narkoba, selingkuh. Bukan poligami. Poligami halal. Jangan takut poligami, Pak. Yang penting Bapak mampu dan berani. Dia bilang istri, mengajar salah lagi Ustadz di atas. Ibu, mau gampang masuk surga? Mau? Suruh suami kawin lagi. Dia bilang banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur tol. Dia bilang sakit hati Ustadz. Ya memang sakit hati karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati ya kipas angin saja hadiahmu. Gimana suamimu tidak nikah lagi kalau kau tidak pernah cantik? Kita pulang daster tinggi sebelah. Kelihatan tadi BH. Mau tidur bedaknya di sini tebalnya. Dia kasih timun matanya. Tidur sambil mengorok. Ayo sedekah. Ibu-ibu mau panjang umur, sehat walafiat, sedekah. Ayo sedekah. Tuh masjid kita hampir tuntas. Bantu masjid kita, Pak. Ustadz, saya tidak punya duit, tapi saya camat, bantu jabatanmu. Gimana caranya? Kau bikin edaran, bantu masjid. Kau datang ke masyarakat orang kaya. Sebagai camat, anjurkan mereka. Ayo bantu masjid kita supaya cepat diresmikan. Karena biasa kalau camat yang anjurkan beda dengan kalau biasa orang rakyat biasa yang anjurkan. Saya bukan camat Ustadz, tapi saya orang kaya. Bantu masjid dengan kayaanmu. Saya sumbang semen, saya sumbang tegelnya, saya perbaiki mic-nya. Sumbang itu semua. Itulah kekayaanmu yang kau miliki, yang telah kau sumbangkan. Harta yang ada di rumahmu belum tentu kau punya. Mati mendadak anakmu yang punya. Kalau anakmu baik, kalau anakmu anak salah. Nah, pakai narkoba, setengah mati kau kumpul uangmu. Ternyata dia pakai maksiat setelah kau sudah dikubur. Bu ibu, jangan biarkan suamimu sedekah sendiri. Bantu suamimu untuk sedekah. Enaknya itu kalau kita mau sedekah langsung istri bilang, Pak, berapa sedekah ke masjid? 300 ibu, tambahlah jadi 500. 200-nya untuk saya. Ini sedekah. Iya, karena itu ibu, sedekah itu nafsu-nafsi. Kalau suamimu bersedekah tidak pengetahuan ibu, ibu tidak dapat pahalanya. Makanya bilang, ibu, bapak 300, saya 200. Yang 200 ini untuk amal saya di akhirat nanti. Kalau ibu tidak sedekah, suami nanti masuk surga, ibu masuk neraka. Ada memang itu orang pelit sekali, ibu-ibu. Mau lihat pelitnya ibu? Kalau dia ke pasar, beda 1000 tuh dia kelilingi semua pasar. Ketawa sambil baku lihat. Dia bayangkan dirinya. Kalau penjual sayur dia tawar setengah mati. Padahal kalau masuk ke mall tidak pernah ditawar. Berapa sayurmu? 1000. Mahal betul. 900 ya? 1000 bu. 900. 1000. Betul dia bayar 1000 tapi apa? Ini 1000. Ambil jeruk 2. Pasti rugi orang. Jangan pelit ibu. Hei bu, oi. Bu, rumah bagus, tempat tidur bagus, tabungan banyak, tapi pelit tiba-tiba kena serangan jantung. Mati mendadak, siapa yang nikmati tabunganmu? Siapa? Istri kedua. Kau sudah dikubur disiksa sama malaikat karena kau terlalu pelit. Istrimu, suamimu enreyen dengan istri barunya. Hancur kau. Maka jangan terlalu pelit. Ya, sedekahlah ibu. Demi Allah. Saya tidak bisa sedekah 1 juta. Sedekahlah dengan seadanya. Saya tidak bisa sedekah dengan uang Ustaz. Saya orang miskin. Sedekah kau dengan tenagamu. Bangun itu masjid. Kau datang angkat-angkat semen. Saya tidak camat, saya tidak orang kaya, saya tidak punya tenaga. Sedekah dengan ilmumu, pakai otakmu kalau sebagai mahasiswa.
Saya juga tidak punya otak Ustadz. Sedekahlah dengan cara apa? Diam. Jangan banyak bicara. Ada juga tidak pernah datang di masjid, tidak pernah nyumbang, tidak pernah gotong royong. Diam saja kau pelit. Ya, sedekah. Bantu tetangga. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ustadz, kenapa saya miskin? Susah pergi umroh. Karena kau pelit. Selalu berpikir kalau saya belanja ini nanti apa besok, nanti besok apa. Jangan putus asa, Allah punya rezeki. Allah yang ngatur itu rezeki manusia. Kenapa kita miskin? Karena selalu nolak sedekah. Kalau saya sedekah ini, apa saya makan besok? Kalau saya bantu ini, apa saya lusa? Allah marah kalau kau tidak percaya. Rezekimu lusa ada yang Allah yang ngatur. Keluarkan hari ini, soal besok Allah yang tahu punya urusan. Maka ibu jangan pelit. Jangan kau takut bersedekah. Tidak ada orang miskin gara-gara sedekah. Maka bersedekahlah supaya Allah ganti lebih banyak dari itu. Kenapa kita tidak bisa lepas dari kontrakan? Karena ibu pelit. Bawa ke masjid sedekah dengan niat. Ya Allah, sedekahku ini agar rezekiku lebih banyak. Coba lakukan itu. Percaya mulai besok. Telepon saya Ustadz pembohong kalau rezekimu tidak nambah. Yang penting kau sedekah. Tapi kalau tidak mau keluar, Allah berpikir ini tidak yakin sekali saya kaya. Sudah kasih miskin aja itu orang. Ana indasonni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka kaya, saya kasih kaya. Kalau dia sangka miskin, miskin kalian. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Berikutnya, yang ketiga, cara menyambungkan persaudaraan. Berbuat baik kepada orang jahat. Berbuat baik, mukhlisin namanya. Bapak disakiti, jangan dendam, jangan balas. Tapi balas dengan apa? Doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Masih ingat kisahnya? Rasulullah di Taif. Dilempari satu kampung. Sampai robek bibir beliau. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan ini orang Taif. Kau berdoa kepada Allah. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja. Saya hancurkan mereka satu kampung. Apa kata Nabi? Ya Jibril, jangan. Mereka melempari saya karena mereka tidak tahu saya membawa manfaat buat kalian. Kalau Allah ingin mendengarkan doaku, maka saya berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah, mereka petunjuk supaya mereka beriman kepada aku. Diberi hidayah. Begitu memaafkan orang yang salah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini yang disebut innallaha yuhibbul mukhlisin. Allah mencintai orang yang memaafkan sesamanya muslim. Bukan cuma saja memaafkan, tapi dia juga berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Itu yang disebut mukhlisin. Ini gampang diucapkan tapi sangat sulit diamalkan. Karena hadiahnya surga. Yang keempat, cara menyambungkan persaudaraan. Datangi kawan kita. Tidak sekedar hanya kita bikin WhatsApp, foto, baru kita kirimkan, selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya sadar banyak sekali dosaku kepadamu. Maaf ya. Caranya apa? Jabat tangannya. Pandang matanya. Senyum. Selawat kepada Nabi yang keempat. Lalu yang paling penting sebut judulnya dosa. Pak Ustadz, maafkan saya. Kenapa dek? Pernah hilang sendalnya? Iya weh, saya sayang betul itu sendalku. Tidak tahu siapa yang curi. Saya minta maaf Ustadz, saya ngambil. Dikasih kembali dulu sendalku. Selama tidak dikasih kembali, selama itu maafnya tidak diampuni. Bapak ibu yang bertetangga, kalau mau berhalal bihalal, mau saling memaafkan, bapak pernah serobot tanahnya orang, kasih kembali tanahnya baru sah maafnya. Bapak-bapak minta maaf sama istri nanti harus sebut judulnya. Jadi kalau suaminya nanti minta maaf, suruh sebut apa judulnya. Maafkan saya bu, apa judulnya? Tidak usah, nanti kau ngamuk lagi. Maafkan saya, apa? Janji tidak marah ya? Janji dong, saya tidak mau marah. Maafkan saya bu, dulu saya waktu tugas ke Sulawesi, saya silap ibu. Saya selingkuh. Dia bilang istrinya, saya maafkan pak. Begitulah manusia biasa. Saya ikhlas memaafkan bapak. Karena waktu bapak juga tugas ke Sulawesi, saya juga selingkuh. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari halal bihalal ini adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai.